Selamat sore, saya Kevin Valiansa dari kelas 2IA23. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang evolusi generasi komputer. Di presentasi kali ini, saya akan membahas evolusi komputer dari generasi pertama hingga kelima atau yang sekarang. Di generasi pertama ini masih menggunakan mesin tabulasi. Pada tahun 1940-an, komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Mesin-mesin ini sangat besar, lambat, dan mahal. Mereka juga sulit diprogram dan memiliki kemampuan penyimpanan yang terbatas. Teknologi yang digunakan pada generasi komputer pertama ini masih menggunakan teknologi tabung vakum, sehingga memungkinkan komputer untuk memproses data dengan kecepatan yang lebih cepat daripada mesin mekanis yang sebelumnya. Contohnya, ada beberapa contoh generasi pertama seperti ENIAC, UNIVAC, dan IBM 701. Selanjutnya, dari generasi komputer kedua, ada komputer transistor. Generasi pertama masih menggunakan tabung vakum, mereka besar, lambat, dan mahal. Sedangkan generasi kedua, komputer generasi kedua ini menggunakan transistor yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi daripada tabung vakum. Selanjutnya ada generasi komputer ketiga menggunakan komputer sirkuit terpadu. Di generasi ketiga ini menggunakan integrasi yang tinggi. Sirkuit terpadu memungkinkan pengemasan ratusan hingga ribuan transistor dalam satu chip kecil, mengurangi ukuran dan biaya komputer. Dan kecepatannya juga tinggi, sehingga komputer generasi ketiga jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendahulunya seperti generasi komputer pertama dan kedua. Dan juga di komputer generasi ketiga ini membuka jalan untuk aplikasi yang baru. Dan juga keuntungan di komputer generasi ketiga ini, kemampuan multitaskingnya. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya di generasi komputer keempat ini menggunakan komputer mikroprosesor. Di komputer generasi keempat ini mempunyai integrasi total. Mikroprosesor menggabungkan semua komponen CPU ke dalam satu chip tunggal, membuat komputer lebih kecil dan lebih murah. Jadi generasi komputer keempat ini lebih bagus dibandingkan generasi yang sebelum-sebelumnya. Dan juga generasi keempat mempunyai komputasi pribadi. Munculnya komputasi pribadi atau PC mengubah cara orang bekerja dan bermain. Selanjutnya ada pengembangan software. Kemajuan dalam pengembangan perangkat lunak ini memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai macam aplikasi. Selanjutnya ada jaringan komputer. Internet dan jaringan komputer berkembang pesat, memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi global. Nah, jadi komputer generasi 4 ini lebih canggih dan lebih bagus dibandingkan generasi yang sebelumnya. Jadi ini generasi keempat ini tuh lebih cepat lah istilahnya. Selanjutnya generasi yang kelima atau yang sampai sekarang. Di generasi kelima ini sudah memiliki kecerdasan buatan atau yang sering dikenal sebagai AI. Komputer generasi kelima dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan pemecahan masalah. Nah, jadi generasi kelima ini dia sudah sangat maju sehingga orang-orang sekarang memakai komputer ini. Kita ada pemrosesan paralel. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan, meningkatkan kinerja dan kecepatan pemrosesan. Lalu yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf buatan digunakan untuk meniru cara otak manusia belajar dan beradaptasi, membuka jalan untuk aplikasi baru dalam pembelajaran mesin.
Jadi di generasi kelima ini sudah sangat canggih dibandingkan generasi yang sebelumnya. Di generasi kelima ini memiliki banyak keunggulan sehingga bisa meniru cara kerja otak manusia. Penutup atau kesimpulan, penutup evolusi komputer dan masa depan teknologi. Jadi kesimpulannya, dari yang generasi pertama, komputer generasi pertama ini besar, lambat, dan mahal. Sedangkan generasi kedua, komputer generasi kedua ini lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dibandingkan generasi yang pertama. Generasi ketiga, komputer generasi ketiga ini semakin kecil, lebih cepat, dan lebih mudah digunakan. Lalu generasi keempat, komputer generasi keempat membawa komputer pribadi dan internet, atau yang sering disebut sebagai PC tadi. Terus generasi kelima, komputer generasi kelima ini menjanjikan kemampuan cerdas dan terhubung. Jadi di generasi kelima ini sangat canggih sehingga bisa meniru cara kerja otak manusia. Nah, jadi evolusi komputer adalah perjalanan panjang menuju komputer yang lebih canggih, kecil, dan mudah diakses. Masa depan teknologi komputer menjanjikan perkembangan lebih lanjut, termasuk komputer kuantum, kecerdasan buatan tingkat lanjut, dan interaksi manusia komputer yang lebih alami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.